Halo, selamat malam. Selamat datang kepada teman-teman semuanya di acara mini kelas Maksimalkan Karir Pemrograman Anda dengan sertifikasi profesional. Perkenalkan, saya Suci Rahma Sklawati di sini akan memandu acara mini kelas pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke sesi pembelajaran, saya akan membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama sesi pembelajaran berlangsung. Pertama, bagi peserta yang tidak ada kendala untuk dapat menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp. Kedua, peserta diharapkan memastikan mic dalam keadaan mute atau dimatikan. Ketiga, peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara mini kelas ini dari awal hingga akhir nanti yang akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2024. Karena di akhir acara akan ada pengisian kuesioner atau feedback sebagai tanda kehadiran peserta untuk mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, peserta jangan lupa untuk mengisi link presensi sebagai tanda kehadiran teman-teman yang sudah dibagikan melalui kolom chat, dan juga buat teman-teman bisa untuk scan barcode yang ada di layar. Saya berikan waktu 2 menit untuk scan barcode-nya. Silakan buat teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, itu dia tadi peraturan-peraturan yang berlaku selama acara mini kelas ini berlangsung. Jika teman-teman sudah merasa paham mengenai peraturannya, boleh banget nih untuk dikasih reaction atau komen di kolom chat Zoom-nya. Oke, hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yaitu Kak Fajri Ilahi. Halo Kak Fajri, bagaimana nih kabarnya Kak? Ya, tes halo, sehat. Halo, Halo Mbak Suci, sehat Mbak. Gimana kabarnya Mbak Suci? Alhamdulillah saya juga sehat Kak. Gimana nih Kak, sudah siap untuk memberikan materi pada malam hari ini belum nih Kak? Ya, sudah cukup siap dan excited lah untuk memberikan materi pada malam hari ini. Oke, karena mungkin teman-teman udah nggak sabar ya Kak, nungguin materi yang akan Kakak sampaikan. Tanpa basa-basi lagi, saya akan serahkan kepada Kak Fajri untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Untuk Kak Oke, Fajri, disilahkan. oke. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Suci telah memberikan ini kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini selaku MC. Sekali lagi selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Malam Kak, baik Kak. Oke, Malam baiklah ya. Kak. Mungkin kita langsung aja lah ya. Apakah share screen saya kelihatan ya, teman-teman? Aman Kak? Aman nih. Oke, oke. Baiklah, teman-teman sekalian semuanya, terima kasih telah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang pentingnya sertifikasi dan peluang karir sebagai programmer. Oke. Ya, dalam hal ini ya khususnya membangun kompetensi dan karir di dunia teknologi. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan coba perkenalkan diri saya dahulu, ya kan? Oke lah teman-teman, saya Fajri Ilahi. Teman-teman bisa memanggil saya Fajri. Saya seorang programmer yang sudah berkecimpung sekitar 5 tahunan. Saya pernah berpengalaman bekerja di perusahaan kesehatan yang bergerak di manajemen kesehatan. Ya, itu saya posisinya sebagai pembuat aplikasinya tentunya. Kemudian saya juga pernah menjadi developer atau programmer di Home Credit menggunakan Java teknologinya. Juga saya pernah bekerja di Zenroom, perusahaan agent OTA, online travel agency kayak Traveloka gitu. Kemudian saya juga pernah menjadi bekerja freelancer mentor seperti Altera, Tikmi, High College, dan
Super Prof. Mungkin teman-teman pernah tahu ya Super Prof. Nah, saat ini saya bekerja sebagai Tech Lead di IFG Life, sebuah perusahaan asuransi di Indonesia. Oke. Saya berlatar belakang di ilmu fisika Institut Teknologi Bandung. Saya memiliki hobi dan minat di sains tentunya, teknologi, bisnis, dan sharing knowledge yang excited lah, yang membuka cakrawala berpikir. Jadi teman-teman di sini apabila tertarik untuk mengontak saya bisa lewat LinkedIn itu, atau mungkin yang lebih yang informal itu di Instagram saya lah mungkin ya, seperti anak zaman now gitu kan ya, agak sedikit informal ininya kan, koneksinya melalui IG, biasanya kan melalui email formal. Jadi teman-teman feel free lah diskusi apapun, khususnya teknologi tentunya. Oke, kita lanjut. Oke, karena judulnya sendiri adalah sertifikasi ya kan? Maka kita akan membahas apa itu sertifikasi ya kan? Singkatnya, sertifikasi itu dalam konteks IT adalah pengakuan resmi gitu. Diakui nih secara resmi oleh organisasi gitu kan, yang diberikan kepada individu setelah menyelesaikan beberapa pelatihan atau ujian-ujian tertentu yang telah diukur untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan skill mereka gitu. Khususnya dalam bidang teknologi informasi. Nah, sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti kompetensi atau keahlian atau bukti kita mampu di suatu area tertentu, seperti pemrograman, cyber security, network management, ataupun cloud development. Dan itu tentunya biasanya sertifikasi diakui secara luas oleh industri dan seringkali menjadi syarat dan keunggulan di dalam dunia kerja. Jadi dengan adanya sertifikasi, teman-teman mendapatkan semacam keunggulan gitu, semacam pengakuan kayak ijazah lah. Nah, simpelnya sertifikasi itu mengukur atau membuktikan atau menunjukkan bahwa teman-teman itu cukup mumpuni lah, cukup bisa berpeluang tinggi, akurat menjadi seseorang yang memiliki kemampuan yang kuat secara kemampuan teknis. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Nah, diulang lagi nih, apa itu sertifikasi kan? Nah, kita bahas yang bagian peran sertifikasi dalam mengukur dan membuktikan kemampuan teknis. Nah, gimana perannya gitu kan? Sertifikasi berperan penting tentunya dalam mengukur dan membuktikan kemampuan teknis individu, karena dijalankan secara objektivitas, diakui secara luas, ya kan? Dan melalui ujian yang cukup mumpuni dan evaluasi yang ketat, sehingga sertifikasi ini bisa dikatakan hampir memiliki cerminan dari skill kemampuan seseorang gitu kan. Bahwa seseorang itu apakah dia mampu melakukan tugas-tugas tertentu di IT, seperti itu. Nah, selain itu, sertifikasi itu berfungsi sebagai bukti formal bahwa individu tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang diakui, sehingga meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien, pemberi kerja, ataupun rekan kerja. Gitu. Nah, di samping itu, yang terakhir mungkin ya, peran dari sertifikasi ini sendiri bisa dikatakan dia up to date gitu. Mungkin kalau kita berpikir, kalau misalnya kayak ijazah, buat apa ada sertifikasi? Seperti itu kan ya teman-teman. Nah, sertifikasi ini dia berperan penting jadi up to date dengan skill-skill kekinian. Kadang-kadang kan kalau kampus atau perguruan tinggi kadang-kadang cukup tidak catch up gitu kan dengan perkembangan terkini gitu untuk skill-skill yang dibutuhkan oleh industri. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sepenting apa tuh sertifikasi gitu kan ya? Tentunya kepercayaan dan validasi. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dari perusahaan dan klien. Kita ulang lagi kan ya. Jadi semacam kepercayaan nih bahwa seseorang itu profesional, diakui resmi. Jadi memastikan bahwa seseorang itu kompeten dan dapat diandalkan tugas-tugas teknis. Kita ulang lagi. Kemudian juga bukti kompetensi di bidang tertentu, gitu kan. Dan diakui secara resmi, kredibilitas, dan sebagainya. Yang jelas daya saing di pasar kerja kita juga menjadi lebih meningkat karena kita lebih unggul karena memiliki sertifikasi.
Dan yang tadi saya juga bahas, sertifikasi juga up to date, ya kan, pembelajaran berkelanjutan. Jadi seseorang itu akan terus belajar untuk meningkatkan keterampilan yang terbaru, apalagi di era digital sekarang, ya kan. Segala sesuatu begitu cepat kembangan. Akses ke komunitas profesional dan sumber daya belajar juga tentunya akan dapat keunggulan ketika kita melakukan training ataupun pengen mendapatkan sertifikasi. Nah, berikutnya kita akan membahas jenis sertifikasi yang direkomendasikan, ya kan? Ya, menurut saya gitu kan, sebagai seorang yang telah berkecimpung di dunia teknologi. Ya, tentunya sertifikasi yang saya rekomendasikan, kebetulan juga saya sebagai mentor di High College dan TIKMI, ya kan? High College itu perusahaan dan TIKMI itu, High College dan TIKMI itu dua perusahaan yang bekerja sama untuk mengadakan training untuk sertifikasi BNSP ini. Jadi makanya yang pertama sertifikasi BNSP lah yang saya rekomendasikan. Yang kami rekomendasikan ini adalah sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya kan, yang diadakan oleh pemerintah, kementerian, dan ya dua organisasi tersebut, lembaga tersebut, dua badan tersebut. Nah, khususnya junior coder dan junior web programmer itu. Nah, untuk sertifikasi lain-lainnya ini tambahan yang mungkin saya saya sampaikan secara informatif. CompTIA IT Fundamentals, mungkin teman-teman sudah tahu ya, sertifikasi dasar IT, ada Certificate Ethical Hacker, ya kan, CEH, ya kan, keamanan cyber. Ini sertifikasi untuk mengenai keamanan cyber. Terus ada Oracle Certificate Java Programmer, untuk programmer Java, pemrograman Java, maupun produk-produk Oracle. Teman-teman mungkin di sini mungkin cukup familiar ya dengan Oracle, perusahaan besar teknologi yang cukup perusahaan raksasa yang cukup terkenal ya. Kemudian AWS, Amazon, salah satu perusahaan 5 besar dunia, ya kan. Salah satu perusahaan raksasa miliknya Jeff Bezos. Nah, Amazon memiliki cabang perusahaan di cloud, ya kan. AWS Certificate Developer itu adalah sertifikasi yang diadakan oleh si AWS itu sendiri, yang merupakan dari anak dari Amazon di web services. Kemudian ada Microsoft Certificate. Itu tuh ini adalah ya dari namanya Microsoft, teman-teman pasti cukup mengenal ya Microsoft everywhere kan ya. Bill Gates mungkin tokoh yang dibalik dari Microsoft ini sendiri. Ada namanya sertifikasi Azure Developer Associate, di mana itu pengembangan di cloud Microsoft Azure. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, jenis sertifikasi yang direkomendasikan, itu ada juga nih, teman-teman, sertifikasi open source. Sertifikasi open source itu sertifikasi yang gratisan gitu. Nah, ini yang kami rekomendasikan itu Red Hat Certificate Engineer, RHCE. Kemudian ada Linux Professional Institute Certification, LPIC. Nah, yang mungkin yang Linux teman-teman mungkin cukup familiar ya. Mungkin ada sebagian ya yang tahu Linux. Linux kan operation system yang cukup populer kan, ketika ngehack gitu loh, yang di film-film biasanya menggunakan itu Linux sistem operasinya karena lebih ringan kan. Kebanyakan kan orang menggunakan Microsoft operation systemnya kan Windows, ya kan, karena lebih apa namanya, ramah, ya kan, lebih ramah untuk user gitu, user friendly. Kalau Apple apalagi kan user friendly juga, tapi memiliki kapasitas seperti Linux gitu. Kalau Linux ini beneran kayak bahasa apa ya, cukup low level lah. Low level tuh maksudnya lebih kompleks ketika melakukan sebuah perintah komputer. Kalau Windows nih kan kita tinggal pencet klik tek gitu kan ya, langsung open gitu kan ya. Kalau di Linux kan kita open folder, open file gitu kan ya. Kalau menulis berarti touch file gitu kan ya, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi sebagian orang kan rumit ya, kayak hacker-hacker gitu. Oke, lanjut.
Nah, untuk manfaat sendiri, untuk karir programmer ya, kalau teman-teman ikutin ini, tentunya kan untuk negosiasi gaji, itu akan menjadi lebih mudah ya kan, peningkatan gaji ya kan. Salah satu faktor yang dalam negosiasi gaji. Jika teman-teman memiliki sertifikasi juga nih. Nah, contoh peningkatan gaji, misalnya gini, biasanya kan di dalam dunia kerja itu ada levelnya junior, middle, sama senior gitu kan. Biasanya ketika kita mau lompat dari junior ke middle, kita akan coba menambah sertifikasi. Kalau untuk junior kan skill-skillnya back-end itu cuman pemrograman dasar ya kan. Misalnya Python dasar, bisa bikin simple API back-end-nya gitu kan ya. Simple UI misalnya di front-end-nya. Tapi ketika kita pengen mau naik gaji nih atau menjadi middle engineer, kita tentunya butuh sebuah bukti kan dengan sertifikasi. maaf. Dimana mungkin salah satu set skillnya adalah CI/CD atau deployment gitu. Gimana kita bisa aplikasi yang udah jadi kita coba rilis di internet sehingga bisa diakses di mana-mana. Nah, itu kan butuh skill tambahan. Sertifikasi kita jadi lebih terpercaya untuk menaikkan gaji ke middle. Untuk senior, kita butuh skill-skill untuk arsiteknya. Kita mungkin pelajari sertifikasi arsitek cloud dan infrastruktur, jaringan, dan sebagainya. Banyak sekali untuk sertifikasinya. Jadinya tentunya seiring berjalannya seiring naiknya posisi jabatan, tentunya gaji akan naik juga. Nah, untuk berikutnya akses ke proyek besar ya, seperti yang kita tahu, semakin naik dari level junior, middle ke senior, tentunya proyek yang kita pegang lebih memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi, ya kan? Kita lebih dipercaya untuk memimpin atau berpartisipasi dalam proyek-proyek yang kritis dan super duper penting. Mungkin seperti itulah kira-kira lupanya super duper penting. Oke, kita lanjut ya. Nah, mobilitas karir. Ya, ini kan juga sangat relate ya kan. Ketika sertifikasi kita dapatkan, otomatis kita memiliki semacam bargaining point yang cukup mumpuni gitu. Kita akan mudah bertransisi dari peran baru, dari spesialisasi dalam spesialisasi tertentu ya kan. Intinya mungkin kalau yang jeleknya itu kan bahasanya kayak putu loncat lah, tapi kurang pas ya. Maksudnya mencari kesempatan yang baru lah, mungkin bahasa positif optimisnya kan ya. Jadi kita akan diberikan kesempatan oleh banyak organisasi yang membutuhkan kita karena kita memiliki skill yang banyak, sertifikasi yang cukup membuktikan bahwa kita memang memiliki skill itu gitu. Gitu. Jaringan profesional. Nah, ketika kita mencoba untuk mendapatkan sertifikasi, biasanya kita akan mencoba training ya kan. Training dulu untuk mempersiapkan sertifikasi ini. Nah, kita akan mendapatkan jaringan-jaringan, relasi-relasi atau network ya kan yang memiliki visi misi yang sesuai dengan kita gitu. Nah, begitu. Ya, jadi intisarinya yang saya omong ini kan sertifikasi ini kita butuh training ya kan. Nah, mungkin di High College sama TIKMI ini bisa menyediakan mungkin sedikit promo ke teman-teman untuk salah satu yang bisa menunjang teman-teman untuk mencapai semua sertifikasi ini yang akan mendapatkan manfaatnya kan sebagai programmer. Oke, lanjut. Nah, peluang karir bagi programmer bersertifikasi ini akan ada banyak nih teman-teman, ya kan? Ada peran yang bisa kita jalanin di IT ini. Pertama, software developer, terus ada DevOps engineer, kemudian ada data scientist, ada cyber security specialist, ada cloud architect. Nah, apa itu software developer? Nah, ini mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu ya mungkin. Software developer itu kan yang ibaratnya tuh posisi di IT yang cukup mainstream gitu kan ya. Software developer ya simple, bikin aplikasi, tampilan, satu lagi bikin API, bikin fungsi-fungsi di balik layarnya. Nah, itulah software developer kan simpelnya. Yang paling mainstream perannya. Nah, ada lagi nih DevOps engineer. DevOps engineer adalah development and operations gitu. Gimana? DevOps engineer bisa memastikan bahwa aplikasi tersebut bisa diubah-ubah dalam waktu yang cukup berkala ya kan ya. Jadi sehingga ketika ada deployment,
itu atau ada rilis, istilahnya rilis itu ketika aplikasi sudah kita buat akan kita coba rilis, kayak bikin album aja ada rilisnya kan setelah kita buat. Nah, prosesnya itu DevOps inilah yang akan memperlancar proses rilisnya tadi dari development ya kan, di testing kemudian sampai ke rilis gitu. Simpelnya kalau di dunia nyata itu kayak apa ya, kalau orang bikin album terus nanti yang bagian percetakan dan sebagainya itu itulah DevOps-nya gitu, manajemen rilisnya lah gitu. Tapi secara teknikal kalau ini. Nah, kemudian ada lagi nih data scientist. Wah, ini adalah salah satu posisi yang cukup populer ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya di mana-mana, everywhere is data scientist kan. AI menguasai dunia dan sebagainya lah ya kan. Sekarang lagi ramai kan data scientist ini kan, itu adalah kaitannya dengan AI kan ya. Apalagi sekarang ada ChatGPT kan. Udah merebak di mana-mana. Nah, data scientist simpelnya memberi kita bagaimana menggunakan data ya kan dengan machine learning dan sebagainya toolsnya. Machine learning itu adalah bagian dari AI, dan kita mendapatkan sebuah insight gitu kan, recommended atau kayak suggestion di dalam aplikasi gitu. Nah, dengan adanya data scientist ini kita akan bisa melihat ya kan, data is the oil kalau ibaratnya zaman sekarang kan ya. Data, siapa yang bisa mengolah data dengan baik, nah, itulah yang bisa dikatakan menguasai dunia kan, tahu kira-kira penduduk dunia ini butuhnya apa gitu kan ya. Ternyata penduduk dunia ini butuhnya misalnya apa, cilok gitu kan, ternyata penjualan cilok itu kalau disebarkan seluruh dunia sangat menguntungkan dan sebagainya misalnya gitu. Data scientist ini lah kayak semacam peramalnya gitu, yang mengolah data tadi memberikan insight yang cukup akurat. Nah, itu dengan salah satu programmer juga data scientist, karena mereka menggunakan Python, bahasa pemrograman, untuk mengolah data-data tersebut gitu. Lanjut ke cyber security specialist. Nah, cyber security specialist dari namanya, cyber artinya maya, security artinya keamanan, spesialis keahlian gitu. Jadi artinya keamanan cyber security apa bahasa Indonesia saya lupa bahasa Inggrisnya Pak. Cyber intinya keamanan di IT-nya lah aplikasi kita kan. Jadi inilah ahli daripada ahli yang mengamankan aplikasi kita, bagaimana tata cara untuk mengamankan program-program atau aplikasi yang telah kita bikin. Nah, inilah peran anak IT yang menjaga keamanan. Mungkin kita teman-teman udah mendengar kan ya baru-baru ini kayak ada badan tertentu yang kecolongan data. Nah, itu mungkin cyber security-nya kurang apa gitu kan, kurang mumpuni. Mungkin sertifikasinya perlu diadakan mungkin. Seperti itulah kira-kira. Perlu banyakin lagi mungkin sertifikasi tiap anggotanya, jadi mungkin programmer-programmernya lebih aware terhadap cyber security ini gitu kan, jadi tidak membuat password 123456788 atau teman-teman di sini bikin password pakai nomor ulang tahun gitu kan dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke cloud architect. Cloud itu awan, arsitek itu arsitek. Kenapa arsitek awan? Apa yang di arsitek awan? Awan yang diarsitek. Sebenarnya awan itu cloud itu istilah sederhananya itu server, karena servernya ada di mana-mana, makanya disebut awan di langit internet. Nah, cloud architect adalah gimana, simpelnya kalau bahasa sederhananya, gimana kita ngebikin server gitu ya. Misalnya ketika aplikasi Traveloka gitu kan ya, servernya ada 5 gitu kan ya. A, server B, server C, server D, server E. Kenapa ada 5? Karena Traveloka memiliki banyak region cabang-cabang di tiap provinsi mungkin barangkali, sehingga kita membutuhkan server yang memiliki available yang tinggi, kita sebar di tiap-tiap zone tertentu gitu ya. Nah, itulah alasan kebijakan ada 5 server misal gitu. Nah, misalnya bagaimana dengan server yang cuma satu doang gitu, mungkin aplikasinya sederhana, mungkin aplikasi sekolah gitu kan. Jadi untuk arsiteknya kita nggak perlu bikin banyak repot-repot bikin banyak server gitu, seberapa besar, seberapa banyak. Nah, itu ahlinya arsitek dari awan atau server. Oke, lanjut. Nah, tentunya industri yang membutuhkan itu hampir di semua ranah. Kita tahu di era digital sekarang ya teman-teman, apalagi sekarang eranya artificial intelligence ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya kan ya. 1.0 mungkin kita ulang lagi ya, itu eranya zaman mesin-mesinan ya kan. Semenjak Newton ilmuwan fisika nemuin
ini kan mendirikan ilmu fisika, kemudian 1700 revolusi Inggris gitu kan ya, ditemukan mesin ya kan. Terus 2.0 tuh listrikan, 3.0 tuh internet, sekarang 4.0 tuh AI gitu kan ya. Nah, sangat-sangat berkembang drastis gitu. AI, internet itu sangat erat kaitannya sama dengan maksud saya dengan sangat erat kaitannya dengan programmer gitu, karena itu IT juga, digital juga gitu. Ya kan, AI tadi kan saya bahas, internet ya kan. Mungkin listrik sama mesin, teknologi dua itu nggak ada terlalu berkaitan sama programmer kan, karena bukan IT, bukan digital-digitalan atau informasi teknologi informasi kan. Kita ulang lagi 3.0 tadi kan apa namanya itu, internet ya kan, ya jelas kan ya, informasi yang internet itu antarnet jaringan gitu, persebaran jaringan antar jaring-jaring tadi, tersebarlah informasi, makanya teknologi informasi. Nah, AI kenapa masih kaitannya sama teknologi informasi? Itu adalah perpanjangannya. Ketika ada informasi-informasi tadi tersebar di berbagai server di seluruh dunia, data-data tadi akan banyak sekali membludak, di mana data-data tersebut bisa kita gunakan untuk mengenerate sebuah sistem yang cerdas, itu yang disebut dengan artificial intelligence. Makanya 3.0, 4.0 itu berkaitan erat sama dengan programmer. Makin besar sekali kaitannya dengan industri yang membutuhkan teknologi informasi, keuangan, kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan hampir seluruh lini domain. Di teknologi informasi misalnya, kita tahu startup sekarang yang lagi rame, Traveloka, Tokopedia, Ajaib, ya kan, Shopee, dan sebagainya. Kalau di keuangan mungkin saya tadi kan sudah menjelaskan profil saya pernah bekerja di Home Credit, keuangan asuransi, kredit. Dan saya saat ini bekerja di IFG Life, perusahaan keuangan, ya kan. Untuk kesehatan juga saya pernah bekerja itu untuk manajemen data rumah sakit, bagaimana untuk upname dari atau stok dari obat-obatan, gimana sistemnya biar lebih rapih pencatatan dan manajemennya. Di pendidikan kita tahu mungkin ada Zenius menggabungkan antara pendidikan dan teknologi informasi sehingga lebih mudah orang menggunakan sistem dan lebih efisien dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan lanjut ada manufaktur. Ya, manufaktur kita tahu lah apa hubungannya sama dengan informasi teknologi atau programmer. Jelas ada. Pertama mungkin di perusahaan-perusahaan sekarang yang namanya pencatatan manajemen itu memerlukan teknologi informasi, artinya memerlukan programmer. Atau kalau kita kaitkan dengan 4.0 yang saya bilang tadi, artificial intelligence, Tesla, Apple sekarang sudah menggunakan robotisasi, atau Xiaomi sudah menggunakan robotisasi untuk pengembangan, untuk produksi dari produk mereka. Artinya programmer lagi nih yang apa? Yang dapat ininya gitu kan, ketiban durennya. Seperti itu kira-kira. Jadi programmer harus memikirkan otomatisasi di dalam manufacturing tadi. Dan lain-lain lah, banyak industri yang membutuhkan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang sertifikasi, kita sudah tahu manfaatnya, kita sudah tahu bahwa ada contoh-contoh penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya pasti teman-teman akan merasa tetap aja ada namanya tantangan dan strategi mendapatkan sertifikasi ini tentunya kan ya. Kita akan membahas tantangan dalam mendapatkan sertifikasi. Mungkin teman-teman di sini akan terkendala oleh, kalau bahasa negatifnya mungkin terkendala oleh waktu dan biaya untuk persiapan. Satu lagi kesulitan ujian gitu kan ya. Tapi kita menyebutnya mungkin tantangan, lebih positif dan lebih optimis kan ya. Waktu dan biaya untuk persiapan ini sebenarnya teman-teman bisa mengakalinya gitu. Untuk waktu, teman-teman jangan khawatir, jangan berpikir ketika sertifikasi itu seperti kita kayak sekolah dulu dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu untuk mendapatkan sertifikasi atau melakukan training. Biayanya juga kayaknya bakal mahal gitu, berbulan-bulan. Nah, sekarang kan sudah banyak nih teman-teman. Untuk training ini sekali lagi saya coba promo High College dan Tikmi ya kan. Sekali lagi High College, ini ada logonya ya teman-teman. Dan Tikmi, teman-teman jangan khawatir gitu. Untuk waktunya di sini online dan fleksibel. Jadi teman-teman yang bekerja atau yang bisanya malam doang itu, atau di waktu tertentu, itu bisa sangat fleksibel lah gitu. Waktu dan biayanya juga cukup bersahabat lah gitu.
Nanti yang bisa akan dijelaskan setelah saya menyampaikan slide ini, bukan bagian saya untuk marketing lebih detail. Kemudian untuk kesulitan ujian, untuk kesulitan ujian teman-teman jangan khawatir juga. Nanti di sini akan dibimbing sampai tuntas, kita kupas tuntas dan mudah untuk dimengerti. Nah, seperti itu. Itu tantangannya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran teman-teman sekalian. Untuk strategi, nah teman-teman harus memikirkan untuk jadwal yang efektif, ya kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang gaya belajarnya visual, ada yang mungkin gayanya verbal atau secara mendengarkan atau secara diskusi dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman mulailah berpikir untuk strategi tersebut. Nah, nanti kita ketika belajar bareng mungkin kita akan bisa berdiskusi untuk strategi gimana pendekatan berbagai macam itu yang teman-teman cocok, dan ada reviewnya kan nanti ketika ada pelatihan di High College, pelatihan untuk sertifikasi ini. Kemudian untuk berikutnya adalah memanfaatkan materi pembelajaran online dan grup belajar. Ya, tentunya di era digital nih apa-apa serba online, ya kan. Kalau kata saya Fuji online gitu kan ya. Jadi sangat dimanfaatkan sekali lah oleh teman-teman. Saya sarankan untuk memanfaatkan segala hal yang online ini. Grup belajar online sekarang udah banyak ya, mau itu via WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, ya kan, Discord, sudah banyak sekali lah teman-teman yang tidak bisa perlu saya sebutkan sesatu, ya kan. Kemudian strateginya itu adalah mengikuti simulasi ujian. Nah, yang tak kalah penting, teman-teman bisa mencoba, ada banyak sekali tes-tes atau simulasi ujian yang berserak di internet ya, raya kita ini kan. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, saya ulang lagi nih, High College pilihan tepat untuk training sertifikasi BNSP. Gitu. Jadi training sertifikasi BNSP aja, training sertifikasi BNSP High College aja, gitu kan ya. Untuk ininya, candaan promonya. Oke, untuk persiapan sertifikasi BNSP IT, kenapa High College? Ya tentunya pengajarnya berpengalaman, teman-teman. Di sini para mentornya dipandu oleh profesional IT berpengalaman yang ahli dalam bidangnya gitu, dari berbagai bidang, ada yang dari kesehatan, gabungan lah dari pengalamannya yang udah cukup tinggi ya. Terus materi komprehensif dan fundamental. Komprehensif itu mudah dipahami, sangat luas, dalam gitu kan ya. Fundamental itu sangat dasar. Kalau ilmunya dasar banget kita pelajari, kita mampu untuk mengembangkan lebih lanjut, karena ketika kita mempelajari sesuatu kan tentunya kita harus pelajari akarnya gitu kan ya, akar masalahnya apa, bukan cabangnya gitu. Jadi di High College, kurikulum disusun sesuai standar BNSP, memastikan kesiapan penuh untuk ujian sertifikasi. Nah, lembaga TIKMI itu mengadakan program Junior Coder dan Junior Web Programmer. Nanti teman-teman Junior Coder bisa belajar Python nanti tuh sama saya ketemu, kalau misalnya teman-teman tertarik nantinya. Nah, Python itu adalah ilmu dasar fundamental dari pemrograman, ya kan? Python, bahasa pemrograman, Python nama ular kan, namanya Python. Itu sangat mudah dipelajari, bahasa pemrograman paling enak lah yang untuk teman-teman bisa pelajari dalam beberapa minggu saja, beberapa ya, sekitar ya beberapa minggu. Kemudian dukungan penuh. Mohon maaf, ini ada notif pekerjaan saya. Dukungan penuh, bimbingan dan konsultasi untuk setiap peserta hingga sertifikasi diraih. Nah, biasanya teman-teman pengalaman sebelumnya saya ngajar, saya orangnya sangat open minded dan cukup sedikit santuy lah ibaratnya, ya kan. Jadi saya kadang nongki sama menti saya yang walaupun udah di luar ini jadi teman, network baru gitu kan, yang bertukar pikiran pekerjaannya apa, ada yang misalnya bekerja di analis saham gitu kan. Nah, saya belajar saya mungkin nge-share pengetahuan tentang pemrograman, teknologi dan sains gitu. Nah, dia mungkin tentang saham dan sebagainya. Jadi teman-teman tenang saja, di sini juga saya pikir nanti kalau misalnya di junior coder program junior coder teman-teman ambil, saya orangnya yang sangat cukup informal gitu kan ya, dan santai ya, ketawa untuk diskusi tentang teknologi ya, gitulah kira-kira. Nah, kualitas terjamin ya tentu ya kan, sertifikasi BNSP kan nasional ya, kementerian ya kan, nasional sertifikasi profesi, kementerian ya, kementerian. Nah, tentu peluang teman-teman untuk di karir itu meningkat cukup signifikan. Waktu fleksibel, kita ini sangat fleksibel belajarnya gitu, jadi kesibukan teman-teman tidak terganggu, bisa online nantinya di High College.
Harga terjangkau, ya tentu yang sekarang ini belajar IT itu saya pikir harga cukup terjangkau. Jadi ini investasi yang tepat untuk masa depan karir teman-teman. Biayanya kompetitif gitu. Jadi mungkin sekali lagi kita ulangkan apanya namanya training sertifikasi BNSP high college aja, nah gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Mungkin saya banyak ngalor ngidul ke sana kemari, tapi supaya tujuannya lebih cair dan lebih santai. Nah, teman-teman boleh nih bertanya Q&A, question and answer gitu kan. Oke, terima kasih. Enggak ya, bertanya dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin saya kembalikan ke Mbak Suci ya untuk ini Q&A. Oke Kak, wah terima kasih banyak Kak Fajri atas pemaparan materinya yang super informatif ya teman-teman. Pastinya di sini teman-teman sudah menambah ilmu pengetahuannya terkait dengan pemrograman. Nah, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget nih langsung raise hand atau tulis di kolom chatnya ya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke Kak, sembari menunggu teman-teman yang lain ingin bertanya, saya ingin bertanya dulu nih Kak. Dari Kak Fajri, bisa membagikan pengalaman apa pengaruh sertifikasi BNSP dalam karir Kakak nggak Kak? Terima kasih Kak. Oh iya, saya lupa menyampaikan ya, saya sendiri juga pernah ikut BNSP ya. Oke, ya benar. Itu harusnya poin penting yang harus saya sampaikan. Itu good question sih Mbak Suji, terima kasih. Jadi saya dulu pernah mengikuti sertifikasi juga BNSP. Kenapa nggak saya bilang tadi? Padahal ini poin penting di sini. Kalau saya ini LinkedIn saya, teman-teman LinkedIn. Jadi kan bisa kita tambah koneksi untuk saling mengenal gitu kan ya. Nah, seberapa penting nih? Ups, kok sini? Nah, untuk bentuk sertifikasi BNSP itu seperti ini nih teman-teman nantinya. 3 tahun berlaku. Ini BNSP fotonya mana ya? Nah, seperti ini. Share screen saya masih kelihatan ya? Masih Kak. Oh, masih. Oke. Nah, jadi intinya tadi pertanyaannya seberapa penting? Kalau menurut saya sangat cukup penting. Saya waktu itu kan saya lulusan fisika ya, bukan dari IT. Jadi saya coba untuk mengikuti sertif 3 bulan itu untuk mempelajari apa Python sama JavaScript gitu kan ya. Nah, saya coba ikut sertifikasi 2 minggu, 1-2 minggu setelah itu saya langsung dapat pekerjaan itu di pekerjaan pertama saya di Riau. Itu sih, dan yang saya katakan ya cukup cukup cepat gitu jadinya. Orang lebih percaya gitu kan. Kalau jurusan mentereng apa enggak IT kan ya kayak ragu, orang nggak ada bukti ini fisika gitu kan ya. Nah, kalau ini kan jelas sih gitu kan, saya dites juga untuk bikin aplikasinya gitu kan. 2 minggu kemudian langsung dapat deh setelah diterbitkan itu. Jadi cepat sih jadinya. Seminggu 2 minggu. Tapi saya disclaimer itu yang saya alami, saya hanya berbagi informasi. Gitu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Fajri. Di kolom komentar udah ada yang bertanya nih Kak, dari Kak Angelique Keiko. Malam Kak Fajri, izin bertanya, sertifikasi apa yang paling penting diambil untuk pemula ya Kak? Terima kasih. Boleh bantu jawabannya Kak? Oke, kalau menurut saya sertifikasi yang cocok untuk pemula itu ya sertifikasi pemrograman Python gitu. Bahasa pemrograman Python itu bahasa paling mudah. Sertifikasi apa? Ini konteksnya IT ya.
Saya asumsikan IT ya, karena kan kita topiknya IT juga kan ya. Python. Nah, itu bahasa pemrograman Python paling penting tuh, itu cukup penting untuk kita tahu dasar-dasar pemrograman gitu kan ya. Jadi dalam hal ini Tikmi dan High College tadi yang saya sebutkan, perusahaan yang nge-support kita saat ini, ada apa namanya tuh, mengadakan acara ini, itu mengadakan junior coder, itu membahas tentang Python gitu. Hanya cukup penting ini dan waktu yang singkat lah untuk mendapatkan trainingnya, terus sertifikasinya, mudah-mudahan dengan begitu bisa dapat gitu kan setelah training. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana Kak Keiko? Apakah menjawab? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Irjen dan Nursika. Berapa lama untuk mendapat sertifikat tersebut ya Kak, dan berapa biayanya? Boleh dibantu untuk menjawab Kak? Oke. Nah, tadi saya sempat membaca ya, di bawahnya ada tentang berapa lama. Jadi saya nggak terlalu detail yang di atasnya karena bakal ditanya lagi. Oke, kalau Mas Irgin ini siapa nih? Mas Irgin ya, atau Mbak Irgin? Ya, Kak Irgin lah kita. Oke. Berapa lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan berapa biayanya ya Kak? Oke, untuk berapa lamanya, saya sebagai mentor kan ya, itu dalam kita realistis ya, 2 minggu sampai 4 minggu, menurut saya itu ya sangat reliable gitu untuk mendapatkannya gitu. Untuk biayanya, pelatihan sertifikasinya ya maksudnya ya. Oh iya benar, ada pelatihan sertifikasi sama biaya sertifikat untuk mendapatkan sertifikat di BNSP-nya. Itu kalau dulu saya untuk dapatin sertifikat BNSP-nya, kalau saya tidak salah sekitar 300 sampai 500 ribu gitu. Nah, itu ini saya banyak tafsir asumsi ya berapa lama untuk mendapat sertifikat tersebut dan berapa biayanya ya. Nah, itu hanya untuk daftar ujiannya gitu kan. Nah, untuk pelatihannya itu mungkin bisa ditanyakan lebih detail ke tim, nanti manajemen akan memberikan informasinya itu tersebut, yang saya pikir lebih cocok, lebih lebih capable untuk menjawab. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Irjen? Apakah sudah menjawab? Boleh dikasih reaction-nya ya Kak? Oke, selanjutnya ada Kak Rizky Agung Setiawan. Selamat malam Kak Fajri. Sebagai pemrograman pemula, bahasa apa saja yang penting kita pelajari Kak? Oke. Oke, Kak Rizky, selamat malam. Oke. Ya, yang seperti saya katakan tadi juga ya, untuk pemula itu saya rekomendasikan bahasa pemrograman Python. Oke, di junior coder, pelatihan High College dan Tikmi ini itu akan disediakan. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat-sangat mudah diakui oleh Stack Overflow ya. Itu Stack Overflow itu webnya para developer atau anak IT. Python jelas yang super duper easy to learn lah. Cocok banget, ramah ramah pemula. Di kampus-kampus pas kebanyakan udah sekarang Python ngajarinya, baru Java gitu. Jadi Python jawabannya. Oke, bagaimana Kak Rizky? Apakah sudah menjawab? Boleh dikasih reaction-nya? Oke. Selanjutnya ada dari Kak Fahmi Hidayat. Izin bertanya, Kak, untuk mendapatkan sertifikasi BNSP, ujiannya tentang apa saja ya, Kak? Oke. Kalau sertifikasi apa dulu nih? Mungkin saya asumsikan yang junior coder tadi kan ya. Nah, ujiannya itu lebih ke basic-basic dari pemrograman sih, seperti apa namanya itu, tipe data, kemudian operasi-operasi sederhana, terus perulangan dan kondisional. Basic-basic sekali sih. Itu doang sih basic NSP untuk junior coder ya, pemrogram pemula.
Oke, mungkin cukup menjawabkah, Kak Fahmi? Bagaimana Kak Febri? Apa? Halo? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Febri Febrian. Selamat malam, Kak Fajri. Untuk yang tertarik dengan backend, ambil pelatihan atau sertifikasi apa ya, Kak? Oke. Nah, kalau saya sih rekomendasikan yang tadi, kalau misalnya belum belajar junior coder itu kan sebaiknya ambil itu, yang Python tadi kan. Tapi kalau misalnya pengen lebih advance, itu bisa ke nih, pengembangan perangkat lunak nama sertifikasinya, software development gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar pemula, sebaiknya junior coder dulu saya anjurkan. Kalau itu kan back end yang ngomongnya, udah lebih lanjut ya. Itu yang tadi saya lakuin. Karena saya waktu itu udah dapat sertifikasi pemrograman dasar juga sih. Itu sih. Apakah cukup menjawab, Kak Febri? Bagaimana Kak Febri? Boleh dikasih reaction-nya? Oke, selanjutnya Kak Irwana Iwan. Malam Kak, saya mau bertanya apakah dengan memiliki sertifikasi BNSP karir kita akan lebih mudah berkembang? Bagus banget Ya, nih Kak pertanyaannya. ya bagus banget nih pertanyaan Kak Irwan ya, Irwana. Oke, sertifikasi BNSP tadi memang tidak ada yang 100% menjamin, tapi yang seperti saya katakan, kita yakin bahwa kita yakin ini akan memperbesar peluang kita kan untuk mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih baik. Sama ketika kita kuliah, nggak ada yang menjamin bahwa kuliah akan membuat kita karir melejit dan sebagainya, tapi kita yakin dengan begitu itu salah satu jalan untuk kita berkembang ya kan, karir yang melejit. Nah, yang seperti saya katakan sebagai pengalaman saya tadi, saya udah 3 bulan nih tanpa sertifikasi. Waktu itu mencari pekerjaan pertama, saya lulusan fisika ya kan. Eh, Orang cukup mungkin agak inilah mungkin ya, ibaratnya apa ya, skeptis gitu kan ya. Nah, BNSP saya lakukan dapat sertifikatnya, kemudian 2 minggu kemudian saya sudah mendapatkan pekerjaan dan melejit karir seperti yang saat ini gitu. Dan saya saat ini kan udah menjadi tech lead di IMG begitu. Cukup melejit lah dalam 5 tahun dari junior, middle, senior, tech lead. Itu sih dari pengalaman saya. Oke, bagaimana Kak Irwana? Apakah sudah terjawab? Boleh reaction-nya ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Dea Chandra Amin dari Kak Dea. Selamat malam Kak Fajri, untuk sertifikasi JS dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikatnya itu kita harus belajar dari mana atau bisa membuat proyek apa ya Kak? Oke Kak Dea, selamat malam Kak Ji. Untuk sertifikasi JS. JS itu maksudnya JavaScript kah? JS. Oh, junior coder ya? Apa? JS itu apa ya? Mungkin saya konfirmasi dulu. Oh ya, JavaScript ya. Untuk sertifikasi JavaScript dalam pelatihan, untuk mendapatkan sertifikatnya itu kita harus belajar dari mana? Saya mau kerja apa? Oh, ini mungkin kaitannya sertifikasi ini ya, open source ya. Mungkin dulu saya pernah belajar ini sih, ambil sertifikasi FreeCodeCamp, itu JavaScript sih. Project-projectnya apa, di sana ada sih di FreeCodeCamp. FreeCodeCamp. Kebetulan saya dulu pernah ambil sertifikasi itu. Itu free sih. Untuk yang JavaScript ya. Tapi tentunya kalau yang gratisan, orang-orang kan cenderung skeptis kan, itu sertifikasinya kurang ketat, karena itu bisa aja kita tipu kita itu nggak ada yang kontrol gitu kan ya, badannya kan bebas, bisa agak sedikit curang gitu kan, tapi boleh lah untuk dicoba gitu. Oke. Apakah cukup jawab? Oke, terima kasih kembali Kak Dea. Selanjutnya ini ada Kak Raffi Triansyah, Kak. Malam Kak Fajri, untuk sertifikasi CISA atau CSM by Cisco, apakah sudah sangat bagus untuk mendapatkan salah satu dari sertif tersebut? Ya, saya jawab iya. Semua sertifikasi apapun
Kalau teman-teman minatnya di network, di jaringan gitu kan ya, apalagi ya, kan banyak ya bidang IT ini kan ya. Ada di data scientist yang saya bilang tadi, cyber security. Nah ini kan salah satu cabang IT kan, ya itu bagus gitu. Kalau minatnya di sana gitu. Mungkin untuk program ini saya nggak tahu juga ya apakah yang terbaru pihak manajemen dari High College sudah ada atau belum. Nanti habis ini mungkin bisa ada penjelasan detail. Setahu saya junior coder, junior web programmer, data scientist sih, kalau nggak salah ya. Itulah. Jadi bagus. Apapun yang teman-teman minat, bagus di IT. Mau bikin AI juga oke. Saya di sini itu bagaimana cari platform yang mengeluarkan sertifikat. Oh, nah BNSP itu sendiri, maaf, Kak Suci yang harusnya membacakan. Saya Oke, Kak, terlanjur. kalau apa, Kak? Nggak apa. Udah kayak live TikTok aja. Oke, oke, saya baca ya langsung ya, biar cepat. Oke, boleh, Kak. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi BNSP ya, Kak? Maksud saya di sini untuk bagaimana mencari platform yang mengeluarkan sertifikat itu, terutama yang gratis ya, Kak. Hehe. Nah, setahu saya yang namanya BNSP itu formal, resmi, dan apa ya bilangnya? Tidak ada yang gratisan ya, setahu saya. Nggak tahu ya apa yang terkini udah ada gratisan. Setahu saya berbayar sih. Ini kan dari kementerian ya kan diakui. Em, karena kalau misalnya nggak berbayar, ya ya iya sih. Setahu saya nggak ada sih karena ini kan dari kementerian BNSP ini tesnya. Setahu saya berbayar sih. Atau saya kurang informasi. Pintar bisa coba di googling lagi sih. Tapi kan soalnya yang ngeluarin pemerintah kan, ya kementerian kan, gratisan. Oh mungkin BNSP ada yang gratisan, saya kurang tahu juga ya. Mungkin cabang lain lah kali ya. Kalau yang saya dulu sih berbayar pendaftarannya. Saya ada yang berbayar, ada yang enggak sih. Itu jawabannya saya mungkin ya. Platform yang bisa gratisan nggak bisa karena kan platform kan nggak resmi kan, lembaga resmi harus ngeluarin. Itu sih. Sama kayak ijazah gitu, nggak bisa kan dicari platform gratisan gitu kan. Oke, lanjut. Apakah cukup menjawab? Kalau misalnya udah, bisa lanjut. Oke, bagaimana Kak Febri? Apakah sudah menjawab? Boleh dikasih reaction ya. Oke, kita lanjut dulu ya, Kak. Ini ada dari Kak Irjen lagi. Ya, lanjut Kak ya. Fajri, biasanya kalau di Python itu problem solve apa yang sering banget muncul di pribadi Kak Fajri? Di pribadi, wah, saya harus mencermati ini pertanyaan. Di pribadi saya atau di kerjaan saya? Kak Fajri biasanya kalau di Python itu problem solve apa yang sering banget muncul di pribadi Kak Fajri? Bisa dikonfirmasi kah apakah ini ke pribadi saya atau ke pekerjaan saya? Itu bisa dua Bagaimana ini jawaban Kak yang Irjen? berbeda. Boleh. Oh, Di pekerjaannya. pekerjaan, Kak. Nah, kalau di pekerjaan, problem solve yang apa yang sering banget muncul? Ya, kalau di pekerjaan sih biasanya seringkali terjadi untuk manipulasi data, manipulasi string, nggak tahu ya string istilahnya, manipulasi teks data, kemudian kalau ini untuk Python ya maksudnya kan, pemrograman Python ya. Apalagi ya, bagaimana cara data-data tadi bisa dimanipulasi, bentukannya, seberapa banyak yang kita cetak, seberapa banyak dia dimunculkan, ya kan? Itulah problem-problemnya. Ya saya selesaikanlah dengan di Python, kan kita udah ada banyak ya fitur-fitur Python. Pengulangan, ya kan? Kondisional gitu kan ya. Kalau misalnya ada pemesanan di IFG untuk asuransi, kondisionalnya untuk remaja dapat sekian, preminya untuk orang tua sekian. Nah, itu kan kondisional di Python kan ya solve-nya. Problemnya lagi, misalnya di asuransi, ada kita pengen mencetak 100 anggota gitu kan yang menerima manfaat dari asuransi gitu kan ya, otomatis kita solve dengan Python apa contoh bahasa pemrogramannya ya looping kan, kita tahu kan ada looping kan ya di fitur Python. Jadi intinya kan bahasa pemrograman itu kan ada 4 fitur utama kan, tipe data, looping, pengulangan ya kan, kondisional kan ya, if else gitu kan, kondisional kan kondisi, dan yang terakhir itu adalah
objek gitu kan ya, OOP, Object Oriented Programming. Jadi memandang bahwa segala sesuatu di dunia nyata tuh bisa dibentuk di dalam pemrograman. Gitu sih kira-kira mungkin secara sederhananya. Itu udah mulai-mulai trailer untuk ngajar di junior coder. Ya, terima kasih. Apakah cukup menjawab? Bagaimana Kak Irjen, apakah sudah menjawab? Boleh dikasih reaction nih? Cara menanganinya jadinya seperti apa ya, Kak? Oke, saya akan ini ya. Ini saya mungkin ngomongnya konteksnya ke junior coder ya. Oke, ya caranya, kan cara menanganinya kan ya. Oke, saya tulis ya. 1, kita udah belajar apa? Tipe data kan. Nanti kalau belajar junior coder, ini junior coder ya, dikit-dikit ya. Gak apa-apa ya Mbak. Kita kasih trailernya. Ups. Mana nih? Oh, junior coder. 1 itu adalah tipe data ya. 2 itu, aduh, nggak bisa ini. 2 itu looping, ulangan. Ini real kan ya konteksnya. Terus kondisional. Terus 4 baru objek. Nah, ini solusinya nih yang diajarkan di junior coder. Tipe data misalnya, ketika ada masalah di kerjaan saya, misalnya ada masalah apa nih? Tiba-tiba nih tampilan di apanya gitu, di aplikasinya tuh apa gitu, tulisan aneh-aneh gitu kan ya. Atau misalnya jadi apa gitu, angkanya jadi aneh gitu, misalnya jadi uangnya harusnya 10 juta kok 1 juta gitu kan ya. Ya kan? Dana tidak sesuai gitu kan. Ternyata setelah dicek, ya kan, masalah ini, ya kan, dan tidak sesuai karena tipe datanya berbeda gitu. Berbeda gitu. Jadi inputannya mungkin berupa string, ya ditambahin sama ini gitu kan, misalnya angka gitu kan ya. Nah, solusinya itu yang pertama, tipe datanya dibenerin lagi nih gitu. Terus yang kedua, masalah, apa lagi masalahnya misalnya, ya kan? Masalah yang dua, ya kan? Masalah dua itu adalah ingin mengirim ini, misalnya mengirim email ke nasabah gitu kan ya. Nah, itu kan kalau kita suruh komputer kan untuk looping, melakukan perulangan di fitur Python. Nah, solusinya itu. Terus kondisional kondisional misalnya jika nasabahnya itu kita kondisikan yang nasabah umurnya kita ini kan, nasabah umur dapat benefit apa saja gitu kan. Gitu. Nah, di Python tentunya solusinya adalah kondisional ya kan. Jadi if gitu, else gini, if, nah, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih. Itu kalau yang untuk konteksnya ini ya, junior coder ya. Tapi mungkin yang real-realnya tuh ya, kita nggak usah muluk-muluk. Tadi intinya kalau di cara menanganinya tuh saya akan mungkin ke sini ya konteksnya. Akan saya googling sih, apalagi sekarang udah ada ChatGPT ya. Mungkin itu ya jawaban umum ya. Konteks jawaban umum ya. Itu mungkin yang saya tangkap ya. Pekerjaan Kak, cara menanganinya jadinya seperti apa Kak? Ya udah, mungkin cara nangannya saya akan coba cari dulu sendiri. ChatGPT kan, AI sekarang sangat membantu kan ya, dengan pertanyaan yang tepat, dengan kemampuan komunikasi yang tepat, itu jawabannya harusnya dapat sih. Apakah cukup puas jawabannya Kak Irgin? Atau saya terlalu ini, konteksnya tadi bukan ke junior coder ya, bukan? Atau kemana? Betul sekali. Di junior coder tadi empat ini harusnya sudah bisa menyelesaikan masalah apapun di dunia kerja sih menurut saya, karena kan dasar pemrograman. Ya, itu ringkasan dari saya ya, menurut saya 4 tadi itu. Oke, lanjut ke Kak Fajri. Ada yang keluar ya? Oke, Kak Fajri, saya sudah terlanjur belajar JavaScript dasar dan untuk bekerja kita semua saya CRUD terlebih dahulu. Ya, itu CRUD itu. Jadi kan kita pertama itu adalah belajar pemrograman dasar kan. Kemudian baru CRUD itu adalah tingkat mediumnya kan, middle menengah ya kan.
Jadi setelah udah bagus nih bahasa pemrogramannya, dasarnya mau itu Python, JavaScript, Golang, ataupun Java, teman-teman bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya gitu. Middle, ibaratnya kayak SD belajar hitung, tambah kali bagi kan. Udah bisa nih, tambah kali bagi membaca ya kan. Eh apa lagi ya, dasar-dasar. Sekolah dasar lah. Lanjut ke SMP, CRUD itu kayak menengahnya atau SMP-nya gitu. CRUD itu memang biasanya orang-orang kalau CRUD bikin simple ini kan operasi kan. C itu apa? Create. Gimana cara meng-create data gitu kan. Atau kalau di aplikasi itu kan ketika kita ngeposting sesuatu, itu C namanya itu, create. Ya kan? Datanya apa? Postingan tadi. Read, R, ya kan? Read, membaca. Berarti dia akan membaca apanya, misalnya home atau real atau FYP gitu kan ya. Itu data-data tadi dibaca gitu kan. Update. Ya, kita update nih. Saya mau update ininya foto profil, saya mau update apa lagi? Nama dan sebagainya, email ya kan. Delete. Ya delete. Jadi tidak lain dan tidak bukan di IT itu CRUD benar. Makanya CRUD itu basic banget untuk SMP-nya lah. Apakah cukup menjawab? Boleh dikasih reaksinya Kak Febri? Oke. Dari lanjut ya, kita kemana lagi nih? Saya takut kelewatan. Kalau ada yang kelewati ini ya, silakan cuci tangan. Tunggu ya. Oke, Irgin, Mas Irgin udah. Raihan. Oke, Kak. Oke. Izin bertanya Kak Pak. Jadi skill bahasa pemrograman apa saja yang penting dan harus dikuasai untuk memasuki dunia kerja, dan apa sih bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam dunia kerja? Terima kasih. Oke, ini good question juga nih dari sampai nama kampusnya disebutin ya. Oke, ya. Skill bahasa pemrograman yang saya pikir penting itu dimulai dari Python dulu seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, setelah udah Python-nya udah paten nih kan ya, Python paten udah bagus nih gitu kan. Kalau udah bagus satu bahasa pemrograman, kita gampang switching ke bahasa pemrograman lain gitu. Jadi nggak mumet dulu nih. Kalau saya sarankan berikutnya adalah Java gitu. Kenapa? Karena sesuai pertanyaan berikutnya, dan bahasa apa pemrograman yang sering digunakan dalam dunia kerja? Itu Java. Kalau kita komparasi di misalnya Jobstreet salah satunya, teman-teman bisa ngecek sendiri. Java itu mungkin kita langsung searching aja ya, kita learning by doing ya, bukan learning by doing ya. Telling by showing gitu kan, terus cerita sambil menunjukkan. Apa ya? Jobstreet. Kalau untuk Python itu gampang banget belajarnya, jadi teman-teman bisa dapat dulu feel-nya nih, baru habis itu Java. Makanya kan di kurikulum kuliah seperti itu kan. Java. Kalau salah ada ribuan nih kalau jalan kuliah. 1.200 ya. Python. satu kan, gede kan? Lumayan kan? JavaScript. Ratus kan ya? Golang. Ini kan yang paling populer yang 4 ini di Indonesia. Java, JavaScript, Golang, Python. Yang pertama Java, baru JavaScript, baru Python, baru Golang. Jadi setelah Python saya sarankan Java, baru habis itu JavaScript sama Golang. Oke, apakah cukup memuaskan? Bagaimana Kak Nurisan, boleh dikasih reaksinya? Kak Raihan. Oke, lanjut. Oke, menurut Kak Fajri mengapa sertifikat Menurut Kak Fajri, mengapa sertifikat profesional dianggap sebagai nilai tambah sebagai seorang developer data dalam dunia kerja? Ya itu yang saya bilang tadi, saya berdasarkan pengalaman ya, saya kan dulu sempat mencari pekerjaan 3 bulan gitu kan ya, dari belajarnya itu 3 bulan, kemudian saya dapat sertifikat, saya 3 bulan tanpa sertifikat itu kan, terus saya iseng-iseng coba sertifikat BNSP, seminggu 2 minggu kemudian saya dapat kerja gitu. Jadi saya bisa asumsikan bahwa itu salah satu
indikator gitu bahwa ternyata cukup signifikan gitu. Apapun sebagai developer apapun, mau Python, JavaScript, Java maupun Golang maupun Rust, apa lagi yang lagi populer dan sebagainya. C++ atau apapun lah. Assembly ya paling jadul. Apakah cukup memuaskan? Bagaimana Kak Nur Ihsan, boleh dikasih reaction ya? Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ada dari Kak Rai Dedat. Kak Fajri izin bertanya, kalau saat di perusahaan itu programmer tuh biasanya kerjanya ngapain aja ya Kak? Kayak apa aja yang biasanya dilakuin? Terima kasih Kak. Nonton anime, main Dota, enggak. Tapi itu ada juga sih. Kalau lagi udah kerjaan selesai. Oke, lanjutin ini apa maraton One Piece. Enggak lah. Nah ini ketahuan nih muncul para wibu-wibunya. Ada sebangsa nih kayaknya udah muncul. Kamu aja dimintain kalau saat di perusahaan itu bisa kerja. Biasanya sih kerjaannya yang ngoding sih. Tapi mungkin saya jawabnya sedikit drama lah ya. Ya pagi itu biasanya bangun jam kadang-kadang bangun jam 8 jam 9 gitu kan ya. Saya kan WFA ya. Terus jam 9 itu cuman lihat-lihat email. Biasanya belum mulai. Nanti jam 10 daily, terus jam 11 baru ngecek-ngecek tuh tiket kan ya, tugas. Nanti jam 12 istirahat ya kan, makan siang. Terus jam 1 meeting lagi biasanya. Baru sampai jam 4 sore itu mulai meeting terus kalau saya. Habis itu jam 5, jam 4-an baru ngoding sampai jam 5, habis itu istirahat dulu kan. Nanti jam 9 saya coba ngoding karena inspirasi itu muncul di malam hari kan. Nanti tidur lagi, kadang jam 1, jam 2, jam 3 bangun lagi. Yang tadi banyak ngodingnya di pagi hari digantiin ke sana karena biasanya subuhnya lebih enak sih, lebih fleksibel. Gitu sih. Mungkin ya, kalau dari saya ya pribadi. Kalau developer lain mungkin beda-beda. Ada yang dari 9 to 5 kan ya. Lanjut Oke, aja lah bagaimana kalian Kak? tanpa konfirmasi. Atau nanti kalau misalnya apa jeda apa aja setelah aja kali ya, biar cepat langsung ya. Oke, baik Kak. Nah, Kak izin bertanya, apakah ada sertifikasi BNSP untuk game development? Ini good question kali nih. Dan apa bahasa kalau bahasa pemrograman untuk game setahu saya itu adalah ini ya, Solidity. Ya, kita tinggal Google. Nah, salah satu kita sebagai developer nantinya kalau teman-teman join ya kan, sebagai nanti akan welcome to the IT world, kita harus googling apa-apa. Kita nggak semuanya tahu kan. Mungkin dimulai dari BNSP, Game Development. Saya kurang tahu sih. Harusnya ada sih. Harusnya ada sih, yakin. Tuh ada kan? Kayaknya ada. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, iya. Bahasa pemrogramannya Solidity ya. Oke, udah habis ya waktunya. Oke, buat teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ada, boleh banget nih ditulis di kolom chatnya ya. Sambil saya ini ya, searching lagi. Nih. Untuk bahasa pemrograman game ya, Solidity sih. Ini chat Oke, GPT nih. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. baik Kak. Game development. Game game Ada pertanyaan dari Kak Raihan Al-Arsy nih Kak. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Kak Rai tadi. Kak Fajri, biasanya jobnya lebih sering ke problem solve atau ngoding ya Kak?
Ya, saya ingin bertambah pertanyaan tadi. Oh, good question itu. Kalau saya sih, iya, kalau problem solving sih lebih ininya. Ngodingnya nggak terlalu banyak ya, udah tinggal kopas-kopas sana sini dan ya banyak lah sumbernya kan ya. Lebih ke problem solving sih, cara pendekatan masalahnya sih. Good question itu, Ryan. Agak Ryan. Nah ya, Unity pakai C# kan ya, game development. Solidity juga kan. Blockchain. Maaf. Solidity blockchain, salah sumber saya. Kebetulan saya juga Web3 ya. Ya, sorry. Unity ya, benar Unity. Soalnya mirip II. Solidity Unity kan. Harap maklum udah malam. Juga programmer itu mereka kemampuan pandai ini sih, googling sih. Ya, itu yang terpenting sih teman-teman. Jadi nggak perlu banyak hafalan, ngeles sih. Enggak. Oke, mungkin adakah pertanyaan lagi? Enggak lah, ngoding is my life. Enggak. Kalau ngodingnya jelas lah ada jenuhnya sih. Kadang-kadang. Kalau jenuh biasanya healing-healing kan. Pergi ke kota sebelah. Itu sih biasanya. Saya kayak suka pindah-pindah. Nih baru aja balik dari Riau. Baru aja 2 hari di Jakarta lagi. Kemarin ke Jogja, Semarang, Surabaya. Tiap 3 bulan, 4 bulan biasanya di suatu kota. Jadi kalau misalkan jenuh ngoding itu obatnya healing ya, Kak? Ya, traveling kalau saya. Oke, bisa nih tips bagi teman-teman ya kalau misalkan lagi ngoding itu jenuh, bisa traveling dulu sejenak gitu. Ada yang bertanya lagi nih, Kak. Good question ini. Saya dulu pernah lomba ini CIMB data analis kan, data analitik. Kalau menurut saya ini pas banget nih, Python lagi jawabannya. Jadi yang pertama dipersiapkan adalah Python, statistik, matematika dasar lah ya kan. Itu sih, itu paling penting banget. Itu kalau nggak salah tuh pakai ini ya untuk tes-tes projectnya. Apalagi namanya tuh yang populer tuh. Banyak lupa dan udah lama dulu. Data scientist. Sambil teman-teman yang bertanya ya. Apa lagi yang rame dulu? Teman-teman. Mungkin yang bisa ngejawab. Jadi Python statistik itu siapin aja gitu. Kalau untuk project-projectnya tuh di ini. Kurgel apa? Kegel. Kegel. Kak, ada yang nanya nih, Kak, kopi apa yang biar nggak ngantuk waktu pas ngoding? Saya biasanya minum air putih, jadi gampang ngantuk katanya, Kak. Oh gitu. Kak, kopi apa yang biar nggak ngantuk pas ngoding? Wah, ini good question kali nih. Ini kayaknya paling ini nih. Nih, oke, mantap. Semuanya saya kasih tipsnya nih. Sampai kopi Nescafe dong. Nescafe ini mana ya? Jadi konsultasi, jadi programmer ini kan semuanya. Nih, satunya ada jujur. Ini favorit saya 2 biji nih. Sekali minum. Kopi image address. Ini dijamin nih langsung ini. Langsung apa ya? Salah ya. Langsung ngejreng ini. Saya bisa nggak tidur nih sehari. Copy link address. Udah pas belum? Bisa dibuka nggak? Nilai. Gula atau ngejreng mata. Ya, itu nyamet. Jawab. Dan data orange mining Dambai data dari Kaggle atau PKB. Nah ya tuh Kak Agus tuh
Ya, boleh. Itu salah satunya tuh. Salah satu apanya? Tech-stack-nya kan ya. Teknologi kombinasi teknologinya. Tuh boleh tuh jadi semacam referensi. Oke. Terima kasih Kak Agus. Kalau Kak Ari memberikan jawaban kopi nih, kopi gayo nggak pakai gula, auto ngejreng mata, ya itu juga boleh tuh preferensi orang kan ya beda-beda. Kalau saya Nescafe, teh hijau Nescafe itu favorit saya, tanpa gula ya tapi. Oke. Kak, untuk permasalahan bingung mau ke arah mana sebagai default itu bagaimana solusinya? Oh gitu. Kalau saran saya sih eh, nonton programmer zaman now mungkin. Nggak nyambung ya. Programmer zaman now tuh mah ini ya, bingung mau ke arah mana. Nah, kalau bingung masuk junior coder aja. Enggak. Kalau bingung mungkin apa ya? Harus kenal diri sendiri sih. Mungkin tanya ChatGPT, saya seorang begini cocoknya arah kemana gitu. Itu mungkin solusinya sih. Yang pertama karena sekarang ini serba AI ya. Luar biasa ya AI di masa depan tuh besok kayak benar-benar bisa memprediksi semua tingkah laku kita gitu hampir 100% gitu. Jadi AI itu bisa diutilize tuh untuk tahu kira-kira kebutuhan kita apa ya kan sesuai karakter dan ya sifat kita. Kalau logic biasanya back end, kalau agak-agak seni-seni gitu ke front end. Itu mungkin jawaban singkat saya. Kalau mau lebih detailnya lagi mungkin ada security dan sebagainya, itu bisa disesuaikan sama ChatGPT. Misalnya anaknya suka nakal-nakal gitu kan ya, nah, mungkin pergi ke cyber security bisa ngehack gitu kan. Nggak kena matahari. Wah, oke, lanjut ke Adit ya. Nggak kena matahari, emang benar. Jadi programnya nggak kena matahari. Saya banyak di ruangan sih, ya ada benarnya sih, tapi nggak 100% ya. Mungkin itu maksudnya ini ya, hampir sering di ruangan kali ya bahasanya yang saya tangkap ya. Iya sih, saya banyak di ruangan ya, indoor, introvert. Ini kalau saya menggebu-gebu nih kalau ngomong ini, tapi kalau pas ketemu langsung diam-diam gitu, malu-malu tuh pakai kacamata. Enggak. Oke, ada lagi lanjut pertanyaannya. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, teman-teman boleh pertanyaannya boleh di kolom chat aja. Oke, kayaknya Oke, udah. sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya, Kak. Iya. Dan waktunya juga sudah Wait, habis. let code. Kok bisa tahu let code? Oh, ini ketahuan dari sini saya mungkin ya. Oh, ini. Wah, ya. Kok tiba-tiba topiknya let code, berarti ngintip nih ya privasi saya. Tips jago let code ya dikerjain sih, rajin-rajin satu hari sekitar 2-3 soal gitu. Terus kalau diulang-ulang lagi pakai bahasa pemrograman yang berbeda gitu sih. Intinya kerja keras, konsisten dan berulang-ulang. Oke, apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Karena kebetulan waktunya juga sudah habis ya, Kak. Oke. Ya, terima kasih atas antusias dari teman-teman dalam bertanya, dan terima kasih juga kepada Kak Fajri atas sharing dan jawaban-jawabannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi Q&A-nya. Di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya High College memiliki kelas Junior Code dan Junior Web Programmer untuk pelajar dan mahasiswa bisa menggunakan kode voucher pelajar cemerlang untuk mendapatkan diskon dari harga 3 juta menjadi 2 juta. Peserta bisa mendapatkan pelatihan programming dan mengikuti ujian sertifikasi BNSP. Selanjutnya itu High College juga menawarkan kelas Python for Data Science. Pelajar dan mahasiswa bisa mendapatkan diskon dari harga 450.000 menjadi 170.000 saja dengan memasukkan
menggunakan kode voucher Genius Data. Dan apabila ada pertanyaan atau kendala, bisa banget nih teman-teman untuk langsung menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp-nya ya. Oke, sebelum kita tutup sesi mini kelas malam hari ini, kami ingin menghimbau kepada para peserta agar dapat membuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Para teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam boleh menyalakan kameranya. Dan buat teman-teman yang belum pakai kerudung boleh pakai dulu kerudungnya. Kita tunggu 2 menit cukup kali ya. Oke teman-teman, boleh banget nih untuk on cam. Oke teman-teman, boleh on cam dulu. Untuk background-nya ada di grup WhatsApp-nya ya teman-teman. Oke, apakah masih ada yang ingin on cam? Oke, kita mulai. Nah, ini di kolom chat sudah ada ya virtual background-nya. Ya, tunggu 1 menit lagi. Oke, kita dokumentasi dulu ya buat teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi Mbak, Lagi. tadi saya baru nyala. Oh iya, oke Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh. Wih, sumpah nggak bisa. Halo. Oke, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para peserta dan juga teman-teman sekalian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kak Fajri atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita di mini kelas pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda dalam mini kelas kami hari ini. Dan untuk teman-teman yang penasaran sama materi Junior Coder dan Junior Web Programmer, jangan lupa ikuti sesi 2 di tanggal 23 Agustus ya, karena akan ada teaser materi yang diajarkan. Saya Suci Rahma Sklawati sebagai MC pada malam hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di hari Jumat. Terima kasih. Bye-bye.